Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil penelitian kerjasama dalam negeri yang dapat saya sampaikan hasil kerjasama Universitas Mercu Buana dan Universitas Indoprasta PGRI dengan judul penelitian model pengukuran kinerja rantai pasokan pada agroindustri beras guna meningkatkan efisiensi produksi, dengan anggota saya sendiri Devi Norita, kemudian Andari Asfarosa Moneta dari Universitas Mercu Buana, kemudian dari Universitas Indoprasta yaitu Asep Endi Nur Hidayat dan Ririn Regiana Dewi Satya. Latar belakang permasalahan yaitu dengan adanya pandemi yang melanda Indonesia, di mana permintaan konsumen akan kualitas produk beras terhadap ketepatan produksi dan kesetiaan produk di agroindustri semakin meningkat dari hari ke hari. Permintaan dari konsumen yang fluktuatif, tetapi perusahaan tidak bisa menyakupi permintaan tersebut karena proses produksi memakan waktu cukup lama dikarenakan jumlah mesin dan beragamnya varietas produk dalam pemenuhan kebutuhan konsumen yang tidak terpenuhi. Agroindustri ini memiliki kinerja supply chain manajemen untuk dapat memprioritaskan tujuan yang perlu dicapai dalam meningkatkan kinerja bisnis. Untuk memaksimalkan kinerja ini, perlu dilakukan pengukuran kinerja supply chain manajemen menggunakan scores dan DEA. Ini berbagai objek yang dijadikan objek penelitian yaitu jenis beras Setra Wangi, Setra Pulen, Seko Pulen, dan Setra Ramos. Kemudian rumusan masalah yang bisa ditarik dari latar belakang di atas, bagaimana mengidentifikasikan kinerja rantai pasok pada PT Food Station Cipinang dengan metode SCOS dan DEA. Kemudian bagaimana strategi perbaikan yang direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja rantai pasok pada Food Station Cipinang agar kebutuhan konsumen terpenuhi. Pendekatan penyelesaian masalah dengan SCOS yang merupakan model standar pendekatan industri digunakan untuk menentukan desain dan meningkatkan rantai pasok. Konsep terintegrasi model reference dari Supply Chain Consoles 2013 yaitu Business Process Reengineering, Benchmarking, Best Practice, dan Process Modeling Reference. Frameworknya ini ada integrasi antara supplier dan konsumen, di mana terjadi aliran dana dan aliran informasi serta aliran uang dari supplier ke konsumen yang merupakan source, kemudian tahapan proses berikutnya itu make, kemudian delivery ke konsumen. Kemudian ada tahapan proses dari scores, yang pertama plan, yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan dari tindakan terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal pengadaan, produksi, dan pengiriman yang mencakup kebutuhan distribusi, persediaan, produksi, dan perencanaan kapasitas. Kemudian yang tahapan kedua yaitu source
yaitu proses pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan. Proses ini meliputi penjadwalan, pengecekan, otorasi pembayaran ke supplier. Kemudian yang ketiga yaitu make, proses mentransformasi bahan baku menjadi produk yang diinginkan konsumen untuk memenuhi target stok atau target to order. Kemudian proses deliver merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan antara barang dan jasa dari konsumen. Return itu proses pengembalian atau penerimaan kembali produk dari berbagai alasan dari konsumen. Post deliver consumer support juga merupakan bagian dari proses return ini. Ada 3 tahapan dalam SCORS, yaitu planning, eksekusi, dan enable, di mana planning merencanakan manajemen rantai sejalan dengan perencanaan spesifik tipe dari execution proses. Kemudian proses eksekusi yaitu source, make, deliver, dan return. Kemudian enable proses yaitu proses elemen tertentu dengan menggunakan level SCORS model. Kemudian ini model terintegrasi kalau kita gambarkan dalam satu frame tersendiri. Nah, kemudian ini pendekatan penyelesaian masalah di EE yang meliputi bagian teori dan bagian realisasi di lapangan. Perbedaan ini dimungkinkan untuk diminimalisir. Nah, kemudian dari hasil penelitian yang didapatkan pada bagian source itu terdapat metrik pada reliability 3, ada nilai yang tidak sempurna yaitu 95%. Kemudian untuk bagian make juga untuk responsif ada bagian persentase pemenuhan juga ada di bawah 100%. Kemudian bagian deliver juga terdapat perbedaan gitu ya, antara reliable aktual dengan teorinya. Kemudian bagian return tidak terdapat perbedaan. Nah, kemudian dari hasil penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi decision making unit. Adapun yang dihasilkan yaitu Setra Wangi, kemudian Setra Pulen, Sego Pulen, dan Setra Ramos. Demikian penelitian dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.